Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdiana Marcelita. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknologi Rekayasa Komputer Sekolah Vokasi IPB. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu Dasar Pemrograman sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen. Mata kuliah Dasar Pemrograman dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep pemrograman komputer menggunakan algoritma. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan logika dalam menyelesaikan masalah melalui pemrograman. Mahasiswa akan mempelajari sintaks dasar bahasa pemrograman, pencarian dan pengurutan data, manipulasi string, serta modularisasi program melalui fungsi dan mengintegrasikan dengan file. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk semester 2 bagi program studi Teknologi Rekayasa Komputer dan Teknologi Rekayasa Perangkat lunak. Ya, jadi di sini selain juga kemampuan teknis untuk membuat program, yang penting di mata kuliah ini adalah pembentukan cara berpikir secara logika yang akan bermanfaat untuk kedua program studi tersebut. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan, menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan hasil, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Lalu yang kedua, mampu mengevaluasi mekanisme kerja komputer menggunakan pengetahuan dasar ilmiah yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi rekayasa komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah yang di-breakdown dari capaian pembelajaran lulusan prodi. Yang pertama adalah terampil membangun algoritma pemrograman dengan logis, kritis, dan inovatif. Lalu yang kedua, terampil membangun sintaks dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, terampil menerapkan searching dan sorting. Keempat, terampil mengintegrasikan tipe data, koleksi, fungsi, dan file. Lalu, sub capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih detail dari CPMK tadi. Yang pertama, terampil membangun algoritma pemrograman dalam bentuk narasi dan notasi, baku, flowchart, serta sintaks dasar. Kedua, terampil mengimplementasikan operator input dan output. Ketiga, terampil mengimplementasikan struktur seleksi. Keempat, terampil mengimplementasikan struktur pengulangan. Kelima, terampil mengintegrasikan tipe data koleksi. Keenam, terampil mengintegrasikan fungsi. Ketujuh, terampil menerapkan searching dan sorting. Dan yang terakhir, terampil mengintegrasikan file. Bahan kajian di pertemuan 1, pengenalan algoritma pemrograman. Kedua, operator input-output. Ketiga, struktur seleksi. Keempat, struktur seleksi bersarang. Kelima, struktur perulangan. Keenam, struktur perulangan bersarang. Ketujuh, tipe data koleksi, dan pertemuan 8 akan diselenggarakan ujian tengah semester. Di pertemuan 9 adalah fungsi, 10 fungsi rekursif, 11 searching, 12 sorting, 13 sampai 15 file dan proyek dengan file. Dan di pertemuan 15 akan diadakan presentasi hasil proyek. Di pertemuan 16 akan diadakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran setiap pertemuan adalah review, diawali dengan review kajian sebelumnya, lalu penjelasan bahan kajian pada pertemuan tersebut, diskusi, tanya jawab, serta implementasi dari kajian. Di sini menerapkan project based learning. Pelaksanaannya bisa luring, daring, dan asinkronus. Dilengkapi juga dengan LMS ya di kampus kami, seperti itu dengan URL class.ipb.ac.id. Lalu di setiap pertemuan itu fokus pada penjelasan bahan kajian serta tanya jawab yang aktif seperti itu untuk dan diakhiri dengan pemberian evaluasi pemahaman dalam bentuk latihan maupun tugas. Komponen penilaian yang pertama, aktivitas partisipatif 20% ini dari keaktifan selama kegiatan belajar mengajar maupun ketika hasil proyek dari penilaian sejawat dalam kelompok proyek tersebut. Lalu hasil proyek yaitu berupa program aplikasi komputer yang menjadi solusi dari permasalahan yang sesuai. Lalu juga ada tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Kuis akan diberikan sebelum UTS dan sebelum UAS untuk mengevaluasi pertemuan sebelumnya.
Pustaka yang digunakan pertama ada karangan Corman, Leisserson, Rivest, dan Stein yaitu Introduction to Algorithms. Lalu ada oleh karangan Widodo pemrograman Python untuk ilmu komputer dan teknik. Jadi memang sekarang yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Lalu ada oleh Rinaldi algoritma dan pemrograman, dan ada kebetulan ini adalah buku ISBN hasil dari karya saya sendiri, ada saya sendiri Valdiana Marcelita, lalu ada tim Novianti, Damayanti, Soliha, dan Kuntari, berjudul Pencacah Daun Bambu Kering untuk Media Tanam. Ini akan menjadi salah satu studi kasus dalam penerapan project based learning seperti itu. Ya, lalu setelah ini akan disampaikan juga micro teaching dari topik pertemuan ketiga yaitu struktur seleksi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya gitu. Kita mata kuliahnya adalah dasar pemrograman. Pertemuan berapa ayo? Tiga. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Oke, saya dibantu Kak Lia seperti biasa ya sebagai asisten dosen. Lalu ini kontrak perkuliahan yang sebelumnya sudah disampaikan begitu ya. Lalu juga ini adalah rencana pembelajaran semester yang juga sudah saya sampaikan di pertemuan 1. Lanjut lagi, nah ini kemarin materi pertemuan 2 yaitu operator input dan output gitu ya. Oh iya, terus ada tugas, udah ngumpulin belum? Sudah. Oke, kita lanjut materi pertemuan 3 yaitu struktur seleksi. Sebelumnya kita review dulu materi operator input dan output. Ada yang bisa menyebutkan salah satu operator yang kalian tahu untuk di bahasa Python? Kok jadi diam? Apa? Coba tunjuk tangan, siapa yang mau jawab? Ini udah ada kelihatan ini. Ini apa? Iya. Penjumlahan benar ya. Itu dulu udah baru belajar kemarin pertemuan 2 atau dulu kapan? Waktu baru lahir. Oke. Ya, itu contoh operator yang bentuknya seperti ini namanya operator penjumlahan. Oke. Nah, terus setelah itu kita juga ya banyak operator lain ya seperti itu. Lalu selanjutnya kita belajar juga tentang input pakai script apa kalau di Python untuk input. Itu apa itu? Input benar. Siapa namanya? Iqbal. Oke Kak, tolong dicatat sebagai aktivitas partisipatif ya. Oke. Nah, yang lain kalau mau nilai ya jangan dimusuhin Iqbal ya. Kalau mau nilai ya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi input dengan sintaks input. Kalau output print. Aduh, ya berarti gimana nilainya? Bagi-bagi. Oke, nanti yang susah ya jawab ya. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, terus di pertemuan 3 ini ada subcapaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai ya kalau kalian mengikuti pertemuan ini, yaitu terampil mengimplementasikan struktur seleksi. Jadi kita materinya adalah struktur seleksi kan ya tadi seperti itu. Nah, jadi seleksi itu apa? Oh, cepetan Kak. Ya, seleksi itu juga biasa disebut sebagai conditional statement ya. Jadi namanya ada kondisinya seperti itu. Ya, jadi aksi tertentu ya atau di sini disebut X akan dilakukan hanya jika suatu kondisi Y ini terpenuhi, gitu. Jadi ada kondisi yang terpenuhi baru aksi dilakukan. Sedangkan ada juga aksi yang lain yang terjadi kalau kondisi tidak terpenuhi, seperti itu ya. Masih bingung, nggak apa-apa wajar ya. Oke, lanjut next kita lihat. Nah ini ada bentuknya apa ini istilahnya ya? Yang bentuk flowchart. Benar, benar Kak, TK udah rajin pinter-pinter Kak. Nah terus
ini adalah bentuk flowchart kalau kita menerapkan conditional ya atau struktur seleksi, di mana ada kondisi di sini biasanya ada ditandai dengan statement jika gitu ya. Lalu kalau kondisinya jika kondisi terpenuhi maka proses A yang terjadi, atau kalau jika kondisinya tidak terpenuhi maka proses B yang terjadi, dan selesai seperti itu ya. Jadi ada percabangan di sini. Next lagi kan. Nah, ini contohnya. Nah, ngomongin nilai sensitif ya. Oke. Jadi, misal ini paling umum gitu ya contoh ini. Jadi, misal ada kondisinya, ada kasus gitu ya. Jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dapat predikat A gitu ya. Seperti nanti A semua ya. Ya, seperti itu. Nah, terus 90 tapi ya, nyampe nggak nih? Terus 80B itu jadi kondisi kedua adalah lebih dari sama dengan 80 maka dia B, jika lebih dari sama dengan 40 maka predikatnya C, dan seterusnya. Kalau jadi bisa tidak terhingga ya, kondisi itu batasnya berapa ya nggak ada ya kan, seperti itu. Oke, next. Nah, kalau digambarkan dalam flowchart seperti ini ya, jika nilai lebih dari sama dengan 90, ini kayaknya kurang jelas ya, agak buram nih ya, kecil gitu ya, tapi kalian bisa buka ya di kelas kalian, materinya udah saya upload yang sebelumnya. Oke, sip. Saya lanjut ya. Nah, terus jika kondisi nilainya lebih dari sama dengan 90, maka kalau terpenuhi dia ke predikat A. Gitu ya. Tapi kalau tidak terpenuhi maka cek lagi kondisi, maka ini kondisi bisa lebih dari satu ya. Nanti mana aksi yang terjadi akan tergantung dari kondisi yang terpenuhi, seperti itu ya. Ya semoga nanti kalian mah nggak kesini ya langsung ya A gitu kan, pasti mantap. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh implementasi nyata dan kalian tadi langsung juga coba gitu ya. Ketika kita mengakses LMS kita yaitu class.ipb.ac.id gitu ya. Nah, ini kan URL-nya atau halaman webnya gitu ya. Nah, terus ketika kondisinya belum login, maka yang terlihat seperti ini, sama nggak? Apa ada yang beda? Sama semua ya. Oke, berarti benar yang dibuka kelas ya, jangan buka yang lain dulu ya. Oke, sabar. Nah, seperti itu. Terus next lagi Kak. Nah, selanjutnya kalau sudah login, nah setelah itu kan kalian melakukan proses login. Kalau kita sudah login dan kita buka kelas gitu ya, maka tampilannya seperti ini. Akan terlihat dashboardnya, ada nama kalian di situ ya, terus ada harusnya di sini ada mata kuliah yang kalian ikuti gitu ya. Oke, maka next lagi ada urgensi atau ada kebutuhan terkait struktur seleksi, karena itu adalah hal yang terjadi sehari-hari dan tentu saja kita butuhkan di pemrograman. Gitu ya. Jika suatu kondisi terpenuhi maka akan terjadi akan tampil halaman A. Kalau belum login halaman A, dan sudah login yang tampil halaman B, misalnya seperti itu kalau di web ya, seperti itu. Nah, maka ya mau nggak mau nih ya, terpaksa harus bisa ya. Tadi yakin pasti bisa gitu ya. Lanjut. Nah, ini di bahasa pemrograman Python, ini biar ingat ya, ada gambarnya, gitu ya. Jadi di Python ini ada 3 bahasa pemrograman lain. Kalau dari tadi kita kan masih ngomongin tentang algoritmanya ya. Di sini kita baru ngomongin sintaks Python-nya, gitu. Kalau bahasa pemrograman lain pasti ada struktur seleksi, tapi tentu saja sintaksnya juga beda-beda lagi. Untuk di Python 3 ini sintaksnya ya. If, else, dan else, seperti itu ya. Dimana if ini selalu menjadi kondisi utama, jadi pasti ada if. If dan else masih ada kemungkinan tidak ada ya, seperti itu. Nah lalu kalau ada kondisi kedua dan seterusnya, kalau hanya 2 ya, maksudnya kalau hanya 2, ketika if terpenuhi maka akan terjadi yang lain, cukup if dan else saja. Jadi bisa dibilang if ini yang dasar, yang utama, else ini adalah yang kedua gitu ya. Nah, tapi kalau misal kondisinya banyak, maka perlu ada else ini untuk menuliskan kondisi-kondisi lainnya, seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, ini penulisan ya struktur kode di Python. If if kondisinya apa nanti kita tuliskan di sini, lalu ada titik dua. Nah, jangan lupa kita harus tuliskan indentasi di sini, jadi harus ada jarak. Di Python seperti itu. Ya, ini diingat-ingat untuk di Python aja. Yang lain bahasa pemrogramannya beda lagi behaviornya gitu ya. Jadi kalau di Python maka setelah if kondisi titik dua ini harus ada indentasi. Terus statementnya kita tuliskan di sini. Ya, ini dituliskan statements berarti bisa lebih dari satu statement, bisa ada banyak yang terjadi ketika kondisi ini terpenuhi seperti itu. Ya, di mana kondisi itu nilainya pasti boolean. Kalau boolean berarti nilainya antara apa? Hanya dua kemungkinan itu. Ya, seperti itu. Bisa langsung ya, bisa langsung if true gitu ya misalnya, atau dia berupa ekspresi. Nah, ekspresi itu kaitannya sama materi di pertemuan 2 gitu ya. Ekspresi itu rangkaian ada operan dan operator. Misal if nilai kurang dari 90 tadi ya, nah itu berarti bentuknya ekspresi gitu ya. Nah, terus di mana jika kondisi bernilai true maka statements ini ya yang bisa lebih dari satu baru akan dieksekusi oleh sistem. Lanjut. Oke, nah yang ini sekarang. Nah, siapa yang mau jawab? Dilihat kira-kira apa outputnya. Ini masih sederhana ya. Gimana? Oke, silakan nama siapa? Saya Dimas. Dimas, silakan Dimas. Kalau saya karena masih agak kurang paham, menurut saya keluarnya nilai 10 lebih dari 5. Nilai 10 lebih dari 5. Oke, berarti outputnya ini aja ya Dimas. Oke. Ya nggak apa-apa, emang kurang paham kan emang baru belajar gitu ya. Kalau kalian udah langsung paham saya bisa santai kan aja. Oke, ada lagi pendapat lain? Tadi kalau Aziz nilai 5 lebih dari 10, nilai 10 lebih dari 5. Kalau Dimas nilai 10 lebih dari 5 outputnya. Yang lain? Oke, belum ada tanda-tanda pergerakan. Kita coba lihat outputnya. Mana dia? Lewat. Oh, oke, ini dia. Outputnya apa? Nilai 10 lebih dari 5. Berarti yang benar yang jawaban Dimas ya. Oke, kita lihat lagi, balik lagi ke salah. Gak apa-apa Aziz ya, dapat ini senyuman ya. Oke, nah ini. Jadi kita lihat kondisi statement ini hanya akan terjadi jika apa tadi kondisi nilainya true, betul. Nah, di sini kondisinya apa? 5 lebih dari 10. Apakah 5 lebih dari 10? True atau false? False. Kalau false ini terjadi enggak? Ya. Yang kedua, 10 lebih dari 5? Ya. True. Maka ini akan terjadi. Oke, maka ini kita baru belajar yang statement block if ya. Jadi ini hanya baru if saja. Nah, yang berikutnya adalah if else. Jadi ada if yang tadi dasar, terus ada cabang else. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia, ya. Oke, langsung. Ada yang mau jawab? Diingat di awal else akan terjadi jika kondisi bernilai false. Baru dia masuk ke else. Oke, silakan namanya siapa? Bowo. Oke, Bowo boleh. Gimana jawabannya? Kalau menurut saya jawabannya keprinnya else Bu. Maaf Anda tidak lulus. Maaf Anda tidak lulus ya. Ini ya outputnya ya. Iya. Oke, itu menurut Bowo. Ada lagi pendapat lain? Oke, silakan nama siapa? Gitu Bu. Oke, itu gimana? Jadi menurut saya pertama nilainya nilai Anda nilai 50. Lalu akan ke else jadi maaf Anda tidak lulus. Berarti ke print ada nilai Anda adalah 50 dan maaf Anda tidak lulus. Oke, itu jawaban gitu. Ada lagi? Dan jawaban yang lain? Sama kayak gitu. Oh, oke. Nggak ada berbohong nih. Kita lihat outputnya. Oke, nilai Anda adalah 50, maaf Anda tidak lulus. Saya kita
gitu. Coba kita lihat back lagi. Nah, jadi untuk pemrograman kita harus ingat bahwa tiap baris itu akan dieksekusi kecuali kalau ada if gitu kan ya. Oke, maka jangan sampai ketika kita sedang fokus di if-nya kita melupakan baris-baris sebelumnya, di mana ada print yang udah kita pelajari sebelumnya gitu ya, maka akan ada output ini tanpa kondisi apapun. Sedangkan yang selanjutnya kenapa yang ke-print hanya yang maaf Anda tidak lulus karena ada struktur seleksi tadi gitu ya, kondisinya tidak terpenuhi, maka yang ke-print adalah maaf Anda tidak lulus gitu ya. Oke, next. Berarti udah makin paham ya? Gitu. Tadi teman-teman udah mendukung jawaban gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir nih ya, dari 3 macam ya, ada tadi block if else yang paling seru nih ya. If, if dan else gitu ya. Dimana cabangnya nggak cuma 2, bisa 3, 4, 5 dan tidak terhingga gitu ya. Nah, coba kita lihat lanjut. Kasusnya urusan nilai lagi ya, semoga tidak trauma ya. Oke. Ya ini kita lihat aja kalau A itu di atas sama dengan 90 dan seterusnya, kita langsung lihat aja ya. Oh, sebentar. Nah, kita lihatnya dulu. Ada berapa nih? 5 rule ya. Di sini ada 5 rule. Maka if pasti ada if dan else. If itu yang struktur dasar yang pertama dan else yang terakhir. Gitu ya. If yang pertama, else yang terakhir, sedangkan sisanya adalah apa? If. Jadi ada if, ada else, dan ada 3 if ya, seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, ini kode programnya. Kalau seperti ini gimana outputnya? Coba ingat-ingat lagi, kalau pemrograman itu pasti materi sebelumnya akan kepake. Oke, mau jawab lagi nih. Tadi udah jawab belum? Belum, oh ya silakan, boleh. Namanya siapa? Ya, nama saya Muhammad Alfan Satrio. Menurut saya ini kita disuruh masukin nilai dulu. Jadi misalkan kita masukin nilai 80, nanti pasti nilainya di atas atau nggak sama dengan 80, berarti langsung ke predikat B. Oke, contoh misalnya input berapa maka output akan berapa? Contoh saya misalnya inputnya 85, outputnya maka print predikat B. Yang ini predikat B ya? Karena di atas atau sama dengan 80. Karena di atas atau sama dengan 80. Lebih dari sama dengan 80. 85 itu lebih dari sama dengan 80. Gitu ya. Maka ketika dicek di sini 85 lebih dari sama dengan 90, hasilnya apa? Tidak. False. Kalau false ini tidak terjadi. Karena if tidak terjadi, dia cek kondisi berikutnya gitu ya. 85 lebih dari sama dengan 80, hasilnya true. Karena true ini terjadi dan sisanya diabaikan. Oke, baru sekali Alif. Oke ya. Nah, jadi seperti itu betul ya. Terus kalau 40 outputnya apa ya? Jangan apa? D, oke. Nah ini ada contohnya yang 80 predikat D. Kayaknya udah makin paham ya. Ya nggak sih, siap untuk apa kita mau kuis? Oke, lanjut dulu. Latihan dulu dong, gitu ya. Nah ini ada 3. Oke, ada 3 latihan. Tentu saja yang paling atas paling sederhana. Nanti kalian akan praktekkan, gitu ya. Kalau udah ada yang saya nggak usah latihan, langsung mau maju jawab juga boleh. Gitu. Gimana? Coba dulu ya. Oke. Ya karena kalau pemrograman itu memang harus banyak latihan gitu ya. Itu kan masalah pola pikir juga gitu ya, dimana kita bisa menerjemahkan ke pemrograman. Wah, mindset gitu ya istilahnya. Baiklah. Oke. Nah, terus ini bisa dilihat satu-satu gitu ya, soalnya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Saya jelaskan sedikit. Ini kalau yang pertama, kisi-kisi deh, kisi-kisi. Yang pertama nih, buatlah program untuk menentukan hasil kelulusan, ya. Dengan ketentuan jika nilai lebih besar dari 70, maka output adalah lulus. Berarti ini Pak, pakai yang mana? If else atau if else? If else ada else-nya enggak? Enggak ada else-nya ya. Berarti if aja ya. Karena ini cuma ada satu output ya kan? Gitu.
ya seperti itu. Jadi ini if aja. Nah kalau ini gimana? Program untuk menentukan huruf yang dimasukkan pengguna adalah huruf vokal A, I, U, E, O atau bukan. Berarti if else. Yang berikutnya program untuk mengeluarkan nilai benar jika salah satu dari dua bilangan integer yang dimasukkan adalah nilai 7. Selain itu mengeluarkan nilai salah. If else. Karena kan hanya outputnya ada dua kemungkinan yang benar atau salah. Tapi yang berbeda di sini apa kira-kira? Kita harus inputnya 2, benar. Kalau inputnya 2 berarti kita harus pakai operator gitu ya. Diingat lagi di tadi yang di temuan 2 seperti itu. Oke, aman? Bisa kerjain latihan ini? Nah terus berarti seperti biasa ya, nanti akan dikerjakannya di upload tugasnya di kelas ya, di kelas.ipb ya, di LMS kita. Tapi kalau ada yang mau langsung ngerjain sekarang di depan gitu ya, sharing ke teman-temannya juga bisa, itu masuk aktivitas partisipatif ya. Tapi tadi sudah bagus sekali partisipasinya gitu ya. Ada nggak? Oke, silakan. Namanya siapa? Namanya Alesi. Alesi, oke, apa pertanyaan? Saya mau nanya, itu kan if sama elif fungsinya apa sama? Iya. Kenapa kita pakai sama saja aja, if terus aja sama elif saja? Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Oke, mana nih? Spidol ada nggak ya? Ada ya? Ya udah. Oke, jadi gini. Kita lihat yang sintaks if elif di belakang. Yang bawah. Enggak, bukan. Nah, oke. Kalau gimana ini teh? Udah ada ya? Ya udah di sini aja deh. Duduk situ. Oke. Nah, jadi kalau nih ya, kalau ini elif ya, nah ini misalnya ya, kalau sama-sama if ya, ini if lalu ini if ya, bukan if elif ya. Nah, terus untuk kondisi lebih dari sama dengan 90 dan lebih dari sama dengan 80 ya. Oke. Tadi kasus yang contoh kasusnya berarti harus yang di sini. Misalnya 95, angkanya 95 ya. Untuk input misalnya adalah 95. Aduh maaf ya ini agak tuh ya. Baca ya 95 ya? Ya aja ya. Oke. Nah, untuk input 95, kalau if elif maka outputnya apa? If 95, if nilai lebih dari sama dengan 90, benar, ya kan? Kalau if elif ketika dia sudah memenuhi yang paling atas, kelar, yang lain nggak akan diperiksa, gitu ya. Sedangkan kalau if dan if apa yang terjadi? Pas 95, maka dia cek dulu kan? If 95 lebih dari sama dengan 90, benar nggak? Benar, keluar print predikat A. Terus yang ini karena bukan elif, maka dia cek lagi kondisinya gitu ada sih. Jadi dia akan cek lagi if 95 lebih besar sama dengan 80, hasilnya apa? Benar, maka keluar lagi predikat B. Jadi kalau ini if dan if, dia akan keluar hasilnya predikat A dan predikat B. Gitu, itu bedanya. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Saya agak deg-degan bisa jawab ya. Oke, terima kasih ya. Yang lain gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, sudah aman, siap latihan ya? Ya, semoga jadi programmer handal gitu kan. Ya, baik. Berarti setelah ini kita latihan, terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil ini ya, sambil praktikum gitu ya. Oke, dari saya materinya dicukupkan dulu ya. Ya, semoga tadi bisa dimengerti dan tentu saja makin paham dengan latihan ini. Oke, silakan saya tutup dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.